Halo pemirsa Omovie, satu film berjudul Man yang rilis 99 berkisah tentang seorang playboy yang tobat ketika menemukan seseorang yang tepat. Di saat sang cewek dalam kondisi cacat karena kecelakaan, cinta cowoknya tak pernah padam. Bagaimana keseruan kisah cinta mereka yang membuat pemirsa cengar-cengir sendiri? Selengkapnya kita simak, cekidot. Film berawal dari sebuah acara TV mengundang pengusaha sukses bernama Singhania. Di sela itu pembawa acara menanyainya tentang rencana pernikahan putrinya dengan pria bernama Dev. Singhania lantas membenarkan berita tersebut. Terlihat pria bernama Dev yang sedang berada di Singapura. Dev yang pandai membuat puisi nampak merayu seorang wanita. जवानी को कमल कहते हैं, वाले तुझे ताज महल कहते हैं. काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली. देखे जो तुझको मन मेरा बोले मन... Di sisi lain, sebuah acara festival budaya Asia diselenggarakan di Singapura. Wanita bernama Pria yang merupakan perwakilan dari India keluar sebagai pemenang. Selain penghargaan, Pria mendapat tiket gratis berlayar dari Singapura ke Bombay dengan kapal pesiar. Pria yang sudah berada di kapal tanpa sengaja bertabrakan dengan pria culun. Pria yang kesal dengan lelaki culun yang menggodanya hingga dia memakinya. Terlihat seorang bernama Natu yang merupakan teman Dev mencoba merayunya agar membatalkan naik kapal pesiar dan memilih naik pesawat. Di sela itu Natu membujuk Dev agar menikahi putri Singhania. Lantas Dev menegaskan bahwa ia tak menolak menikah dengan putri Singhania. Namun sebelum menikah Dev harus meminta restu pada neneknya yang hanya bisa dilalui dengan kapal. Dan tiba-tiba seorang gadis memanggil Dev, kemudian Dev merayunya. Pria yang berada di kamarnya memutuskan untuk mandi. Tak lama berselang Dev masuk ke kamar yang sama. Dev yang menemukan Sari membuatnya tahu bahwa seorang wanita berada di situ. Pria yang menyadari keberadaan Dev membuatnya terkejut. Pria nampak kesal pada Dev tanpa memperdulikannya mengajak berkenalan. Pria lantas menelepon keamanan dengan mengatakan seorang penjahat masuk ke kamarnya. Dev dengan santainya menggoda pria yang membuatnya semakin kesal. Ketika petugas keamanan datang meminta mereka menunjukkan tiket masing-masing. Kemudian petugas memberitahu bahwa kamar ini milik Dev dan menyuruh pria untuk pindah ke kamarnya. देखिए मिस्टर, मुझसे गलती नहीं नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है. वैसे आप चाहे, my pleasure. आप वहाँ बेड पे सो जाइएगा और मैं यहाँ सोफे पे काम चला लूँगा. What? You rascal! अरे जाने मान. Keesokan harinya pria yang masuk ke dalam lift ternyata Dev berada di situ. Dan tiba-tiba terjadi kerusakan pada lift. Dev yang terus menggodanya membuat pria sangat marah dan menyebut Dev penipu profesional yang menjerat cinta Anita Putri Singhania. Pria yang kesal ingin menghajar Dev, namun tiba-tiba terjadi guncangan yang membuat mereka terjatuh. Pada malam harinya Dev yang sedang memainkan drum melihat kedatangan pria. Kemudian Dev mengeluarkan syairnya untuk memikat pria, namun pria sama sekali tak tertarik dengannya. नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो. नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो. कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया. नशा ये प्यार का नशा. ये क्या किया तुमने बेवकूफ. हटो यहाँ से, हटो. I'm sorry madam. मैं Pagi harinya Dev meminta maaf pada pria atas kejadian semalam. Lantas meminta pria untuk menerima gaun darinya dan berjanji tidak mengganggunya. Dengan terpaksa pria menerimanya. Kemudian Dev tiba-tiba menawari pria untuk bertemu di kamarnya atau di kamar pria. Dan pria memilih di kamarnya. Pada waktunya tiba, Dev datang menemui pria dengan membawa bunga. Dev terus mengucapkan syair rayuan mautnya pada pria. Pria lantas memuji syair Dev yang sangat bagus. Tiba-tiba Dev merasa gregetan untuk mencumbu pria. Lalu pria menunjukkan pada Dev sebuah foto dirinya dengan seorang lelaki. Pria lantas menjelaskan bahwa pria bernama Raj adalah calon suaminya. Mengetahui itu, Dev mencoba melihat foto tersebut dengan berkata bahwa mereka tak serasi. Dev terus berusaha merayu pria untuk berselingkuh, namun pria dengan tegas menolaknya. Mengetahui itu, Dev lantas mengurungkan niatnya dengan berlalu pergi, dan pria mengantar Dev keluar dari kamarnya.
Di sela itu Dev meminta pada pria untuk menjadi teman yang tulus. Pria pun menerimanya dengan meminta Dev mentraktir makan malam. Di saat mereka makan bersama, pria mengungkapkan pendapatnya bahwa cara Dev memperlakukan wanita tak menghormatinya. Namun Dev menegaskan bahwa sebenarnya dia sangat menghormati wanita. Pria lantas berkata lelaki sejati tak merusak kepercayaan, namun menjaganya dengan baik. Mendengar itu Dev terdiam beberapa saat. मॉर्निंग रात कैसी गुजरी? अच्छी तुमने परेशान करना जो बंद कर दिया Keesokan harinya mereka kembali bertemu dan Dev menanyakan tentang pria. Pria kemudian bercerita ketika berusia 2 tahun kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan dan dia dibesarkan di panti asuhan. Suatu hari seorang pria bernama Raj datang sebagai tamu kehormatan di acara amal mereka. Setelah itu beberapa hari kemudian Raj melamar pria. Selesai bercerita tiba-tiba seorang mengambil foto mereka. Mengetahui pria tak menyukainya, Dev membuang kameranya. Dengan kesal lelaki itu mengatakan akan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka. Tiba-tiba pria merasa tak nyaman dekat dengan Dev dan berlalu pergi. Dev yang tak mau rugi segera menghampiri seorang gadis. Pria yang meninggalkan Dev menyadari bahwa Dev sedang merayu seorang gadis. Keesokan harinya pria yang duduk sendiri diganggu oleh beberapa orang yang dianggap telah dicampakkan oleh Dev. Pria yang ingin membuktikan bahwa dia dengan Dev tak punya hubungan mencoba memanggilnya, namun Dev tak memperdulikannya. अब तो दरिया में डूबकर जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं है बेचारी के पास Setelah itu pria yang menyadari kedatangan Dev mencoba menghindar. Dev lantas menenangkan pria yang kesal terhadap orang yang menjelekkannya. Kemudian Dev menyampaikan pada pria bahwa dia ingin mengajak gadis bernama Kamini ke suatu tempat dan meminta bantuan pria untuk membawa Kamini bertemu dengannya, yang diketahui Kamini selalu diawasi oleh orang tuanya. Pria yang menolak dipaksa oleh Dev hingga akhirnya dengan sangat terpaksa pria menerimanya. Benar saja Kamini datang menemui Dev yang diantar oleh pria. Di sela itu pria yang tak ingin ditinggal disuruh Dev untuk menghabiskan waktu di dalam kuil. Kemudian Dev menyampaikan terima kasihnya dengan menciumi pria. Come on, darling. You're simply superb. Mwah. मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन प्रिया, Tiba-tiba Dev melihat pria yang hampir jatuh ke jurang. Dengan cepat Dev datang menyelamatkannya. Dev yang memarahi pria membuatnya mengatakan bahwa dia mengikutinya tanpa mengetahui alasannya. Dengan menangis pria meminta Dev membawa kembali ke kapal. Setelah itu Dev didatangi Kamini untuk menghabiskan waktu bersamanya. Namun Dev menolak dan mengatakan bahwa dia tak mencintainya. Kamini yang merasa disakiti tiba-tiba menampar Dev dan berlari pergi. Pria yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa seorang bajingan bisa berubah menjadi alim. Dev mengaku baru pertama melakukan ini yang tak mengerti kenapa alasannya. Dev yang merasa terpengaruhi oleh pria memutuskan berjalan masing-masing, dan pria yang memegang tangan Dev mengucapkan terima kasih telah diselamatkan. Suatu malam Dev mengatakan akan menemui neneknya di sebuah pulau. Pria yang mendengar itu tak mempercayainya. Pria menegaskan akan ikut Dev menemui neneknya dengan wajah tak percaya. Sampailah Dev di tempat neneknya dengan mengajak pria. Sang nenek menyambut Dev dengan pelukan kasih sayang. Di sela itu sang nenek melihat keberadaan pria. Lantas Dev menjelaskan bahwa pria adalah temannya. Di depan sang nenek, pria mengatakan bahwa tempat ini sangat indah yang membuatnya ingin menghabiskan sisa hidupnya di sana. Lantas sang nenek mengatakan bahwa tempat ini memang indah untuk mengenang masa lalu. Sang nenek yang bersama pria menceritakan masa lalu Dev.
Namun yang membuat sang nenek khawatir karena Dev hatinya mudah goyah dengan satu barang maupun satu orang. Sang nenek berharap kehadiran seorang gadis yang mempunyai cinta tulus dan bisa merubah Dev. Di sela itu Dev melihat kedekatan pria dengan neneknya. Dev kemudian memberikan sebuah hadiah untuk sang nenek. Ketika sang nenek membukanya, ternyata sebuah lukisan suaminya. Terlihat wajah sang nenek yang merindukan suaminya. सहती है फिर भी ये चुप रहती है अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है अपनी कभी तो कभी अजनबी आंसू कभी है हंसी दरिया कभी तो कभी तृष्णगी लगती है ये तो Tibalah saatnya Dev berpamitan pada neneknya. Dengan wajah sedih sang nenek mendoakan yang terbaik untuk Dev. Sang nenek juga memberikan sindur pada Dev agar mengenakannya pada calon istrinya. Nampak pria yang merasa berat meninggalkan tempat tersebut. Di sela itu sang nenek menasehatinya agar selalu mendengar kata hatinya jika ingin mencapai kebahagiaan dalam hidup. Setelah kembali ke kapal, pria mengucapkan terima kasihnya pada Dev yang telah mempertemukan pada neneknya. Namun Dev berkata bahwa dia yang harus berterima kasih karena pria menyayangi neneknya. Pria lantas mengingatkan Dev bahwa besok akan sampai ke Bombay dan mereka akan jalan masing-masing. Di sela itu Dev menanyakan pada pria kenapa mengikutinya saat berada di pulau. Namun pria tak menjawabnya. Lantas Dev mengungkapkan ingin menjadikan pria miliknya selamanya. Ketika Dev akan memakaikan sindur pada pria, tiba-tiba dia menolaknya dan berlari meninggalkan Dev. Kemudian Dev mendatangi kamar pria dan mengungkapkan cintanya. Lantas pria menunjukkan fotonya bersama calon suaminya dan menegaskan bahwa cintanya hanya untuk dirinya. Dev memohon pada pria agar memberi kesempatan dan berjanji meninggalkan kehidupan glamor juga sifat angkuhnya. Ketika Dev meminta waktu 6 bulan untuk membuktikan cintanya, namun pria menegaskan bahwa dia akan menikah bulan depan. Lantas Dev meminta pria bersumpah bahwa dia tak mencintainya, namun pria tak bisa melakukannya. Kemudian pria mengembalikan gaun yang diberikan oleh Dev. Dev kemudian mengatakan besok pagi akan menunggunya. Jika pria memakai gaun tersebut berarti pria menerima cintanya. सुबह तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं देव क्योंकि मेरा जवाब ना है मेरी पूजा में, मेरी दुआओं में, मेरी खामोशियों में, मेरी सदाओं में, आखिरी सांस चलने तक मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा, तुम्हारा Keesokan harinya dari kejauhan Dev melihat pria memakai gaun tersebut. Di depan Dev, pria menanyakan apakah dia senang keinginannya terkabul. Kemudian Dev bersumpah demi cinta mereka untuk menjaganya apapun yang terjadi. Mereka kemudian merencanakan bertemu kembali tepat hari Valentine di gerbang India. Dengan sedih pria mengungkapkan bahwa 6 bulan ke depan mereka tak saling bertemu. Jika di hari itu salah satu dari mereka tak bisa datang, jangan ada yang bertanya. Mereka pun berpisah untuk sementara waktu. Dev yang dijemput Anita bersikap dingin terhadapnya. Kemudian pria juga dijemput oleh Raj, calon suaminya. Mereka bersimpangan jalan dengan pasangan masing-masing. Keesokan harinya Natu memberikan telepon dari Anita untuk Dev, namun Dev menolaknya. Lantas Dev mencoba menjelaskan tentang sosok pria pada Natu. Namun Natu memotong pembicaraannya dengan mengingatkan Dev akan kebangkrutan mereka. Tak berselang lama Anita datang menemui Dev dan langsung mengajaknya pergi. Ternyata Dev dibawa Anita ke sebuah rumah megah yang diberikan Singhania untuk hadiah pernikahan Dev dan Anita. Di sela itu Anita memberitahu Dev bahwa pernikahan mereka akan diumumkan lewat TV. Dev yang diwawancarai tentang rumah mewah pemberian Singhania, tiba-tiba Dev menegaskan bahwa dia menolaknya. Kemudian Dev menceritakan sosok seorang wanita yang mengubah cara berpikirnya. Ketika Dev ditanya apakah calon istrinya adalah Anita, tiba-tiba Dev mengatakan bahwa bukan Anita tetapi orang lain. हमेशा शौक रहा है एक बार फिर चौका दिया है अभी अभी उन्होंने कहा है कि वो सिंघानिया की Singhania yang tak percaya dengan keputusan Dev mencoba menegaskan padanya
Namun Dev dengan yakin memutuskan tak bisa menikahi Anita. Raj yang berada di acara tersebut memuji Dev yang masih mempunyai cinta sejati. Raj mengatakan mempunyai keyakinan jika Dev akan mencapai tujuannya. Dev dan Natu yang pulang telah dihadang penagih hutang. Mereka melucuti pakaian Natu. Natu melampiaskan emosinya dengan berteriak seperti orang gila. Tak lama kemudian Natu yang dianggap orang gila ditangkap petugas untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di sisi lain pria mengajar anak-anak panti bernyanyi. Kemudian Raj yang menemui pria menceritakan tentang Dev yang dia temui, yang membuat Raj memutuskan memajukan pernikahan mereka. Ketika pria ingin mengatakan tentang hubungannya dengan Dev, tiba-tiba keluarga Raj datang. Mereka membawakan gaun untuk pernikahan pria. Terlihat Natu yang telah dibebaskan oleh Dev dari rumah sakit jiwa. Kemudian Dev melamar pekerjaan untuk menyambung hidup. Dev rela bekerja sebagai tukang cat jalan demi merubah hidupnya. Dev yang menerima gaji pertama berencana membeli kanvas untuk melukis, namun Natu yang lapar tiba-tiba mengambil sebagian uangnya. Natu yang melihat Dev telah berubah menanyakan seperti apa sosok pria. Dev menggambarkan seorang pria seperti bidadari. सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए कहना है तुमसे कहना है रहना है दिल में रहना Kemudian Natu yang melihat hasil lukisan Dev sangat bagus berencana menjualnya. Namun Dev menegaskan pada Natu bahwa lukisan pria dengan neneknya tak dijual, karena itu merupakan lukisan cinta Dev. Di sela acara pertunangan mereka, pria ingin mengatakan pada Raj, namun Raj mengatakan bahwa tahu apa yang ingin dikatakan pria. Ternyata Raj mengundang keluarga pria di panti. Wanita bernama Patil yang merupakan pengasuh pria mengutarakan kebahagiaannya. Namun pria tiba-tiba mengatakan padanya bahwa tak mau menikah, yang membuat Patil terkejut. Pria menceritakan semua apa yang dialami pada Patil. Mengetahui itu, Patil menyuruh pria bertemu dengan teman kecilnya bernama Madu yang kebetulan di situ. Pria yang melihat Madu sangat terkejut melihat keadaannya yang berbeda. Patil lantas menjelaskan pada pria bahwa Madu dicampakkan suaminya demi gadis lain. Karena itu Madu mentalnya terganggu dan beberapa kali mencoba bunuh diri. Patil kemudian memberitahu pria bahwa Madu sebagai contoh jika pria meninggalkan Raj. Patil juga mengatakan jika dia meninggalkan Raj, maka tak ada pria baik lain yang akan menikahi gadis panti. Setelah itu pria menulis surat untuk Dev, memohon maaf karena tak bisa datang di gerbang India pada hari Valentine. Keesokan harinya pria dikejutkan kedatangan Raj yang terlalu pagi. Ternyata Raj memegang surat pria untuk Dev, yang dikembalikan karena Dev sudah pindah dari alamat tersebut. Raj yang telah mengetahui semua menyuruh pria menemui Dev pada hari Valentine. Di sisi lain, Dev yang telah sukses mampu membeli rumah dari jeripayahnya. Natu baru menyadari bahwa cinta mempunyai kekuatan yang besar. Tiba-tiba seorang reporter TV bernama Srivas datang untuk mewawancarai Dev. Setelah Natu membantu membujuknya, akhirnya Dev menerimanya. Dalam siarannya, Srivas menyebut kedatangan Dev seorang playboy yang berubah menjadi romantis. Dev yang diketahui bisa mewujudkan impian dalam 6 bulan, membuat Srivas menanyakan apa lagi yang Dev inginkan. Kemudian Dev mengatakan hanya ingin pria membawakan kasih sayang untuknya. I love you. चिनक चिनताना वो धुन तो बजाना धिनक धिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना Pria yang dalam perjalanan untuk bertemu Dev, tiba-tiba ban mobil yang ditumpangi mengalami kebocoran. Ketika memutuskan berjalan kaki, tiba-tiba pria tertabrak sebuah mobil dan pria dilarikan ke rumah sakit. Raj yang datang ke rumah sakit diminta persetujuan oleh dokter untuk operasi pria. Di sisi lain, Dev menunggu pria hingga malam. मैं हार रही हूँ, मेरा इंतजार करना दे, मैं Di saat pagi harinya, Dev mulai merasa putus asa. Natu yang melihat Dev pulang sendiri menanyakan keberadaan pria. Dengan lemas, Dev mengatakan bahwa pria tidak datang.
Pria yang sadar memaksa ingin bertemu Dev, tetapi Raj mencoba menahannya. Pria yang bersikeras ingin menemui Dev tiba-tiba menyadari kakinya tak bisa digerakkan, yang ternyata kedua kakinya telah diamputasi. प्रिया Kemudian pria meminta Raj agar tak memberitahu Dev tentang apa yang terjadi padanya. Di sisi lain, Dev terus memandangi lukisannya. Tiba-tiba Natu memberikan sebuah surat tentang kabar kematian neneknya. Kemudian Dev mendatangi rumah neneknya. हंसा दे जिंदगी जो जा फिर क्यों न आए Seorang lelaki menemui Dev menyampaikan pesan terakhirnya dan memberikan gelang neneknya untuk diberikan pada pria. Suatu hari Dev menerima telepon dari karyawannya bahwa ada seorang gadis cacat yang akan membeli lukisannya. Mengetahui itu, Dev menyuruh memberikan lukisan tersebut secara gratis. Kemudian Dev diajak Natu menonton pertunjukan drama. Nampak Raj dengan pria di tempat yang sama. मुझे भूल जाओ सूरज, भूल जाओ। मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम तेरी याद जो आती है मेरे आंसू। Setelah pertunjukan selesai, tanpa sengaja Dev bertemu dengan pria. Menyadari Raj bersama pria, Dev lantas pergi begitu saja. Melihat itu, Raj memutuskan untuk memberitahu Dev apa sebenarnya yang terjadi. Pria berteriak memohon pada Raj agar tidak memberitahu Dev hingga membuatnya terjatuh. Merasa tak punya harapan, Dev memutuskan tinggal di rumah neneknya untuk selamanya. Natu yang mengetahui itu mencoba menahannya, namun Dev tetap teguh dengan keputusannya. Terlihat Dev mendatangi rumah pria. Dengan gugup pria menyuruh Dev untuk masuk. Kemudian Dev menyampaikan rasa kecewanya karena pria tidak datang menemuinya tanpa menjelaskan apa alasannya. Pria menegaskan bahwa kesepakatan mereka tak akan mempertanyakan alasannya. Dev yang menanyakan kenapa tak diundang saat pernikahannya membuatnya mengetahui bahwa pria belum menikah. Di sela itu Dev memberitahu pria bahwa Dev akan hidup bersama kenangannya untuk selamanya. Kemudian Dev menyampaikan keinginan terakhir neneknya untuk memberikan gelangnya pada pria. Dan pria baru menyadari kenapa suratnya tak pernah dibalas oleh nenek Dev. Ketika Dev akan memakaikan gelang pada pria, dengan cepat dia menolaknya. Lantas Dev memberikannya pada pria. Tiba-tiba Dev teringat lukisan pria dengan neneknya yang telah dibuat. Dan pembelinya adalah seorang gadis cacat. Merasa penasaran, Dev mencoba mencari lukisan itu. Dan benar saja Dev dapati di rumah pria. मुझे ऐसे मत देखो देव। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? Dengan menangis, pria menceritakan kejadian naas itu saat ingin menemui Dev. Dev yang mengetahui itu justru kesal pada pria yang tak membagi kesedihannya. Kemudian Dev meminta pada pria agar tak meninggalkannya lagi. Pria yang merasa bahagia mengatakan bahwa semua ini ada hikmahnya. Ketika Dev pulang larut malam setelah menikah, pria tak bisa memukul Dev dengan sepatunya. Dan akhirnya hari yang ditunggu telah tiba. Pernikahan mereka dilaksanakan dengan Dev menggendong pria. Cinta sejati yang tak memandang fisik ternyata hanya ada di dunia film.